Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Fadilah Matondang, kelas 10 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CPU atau Central Processing Unit. Kedua, bagian-bagian CPU. Ketiga, fungsi dari CPU. CPU adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU pada umumnya. Fungsi dari CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan sebagai pusat kegiatan dan pengelolaan. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard dan mouse. Bagian dan fungsi dari CPU. 1. RAM berfungsi untuk menampung data yang telah terproses dan oleh prosesor sebelum dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. Banyaknya pengembangan yang dilakukan pada bagian ini membuat kita lebih mudah dalam pemilihan RAM yang cocok untuk pekerjaan kita. Kedua, SSD adalah salah satu media penyimpanan utama sama seperti hard disk digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Namun, SSD dikinerjakan jauh lebih cepat dalam memproses data dibandingkan dengan hard disk, sekitar 30% lebih cepat dari HDD. SD memang kapasitasnya lebih sedikit. Ketiga, caching. Caching berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain sebagainya. Keempat, VGA card. VGA card merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank. VGA card sendiri ada yang berupa slot tambahan ataupun bawaan produser motherboard atau disebut juga VGA onboard. Hard disk adalah tempat penyimpanan data konvensional yang bekerja secara mekanik. Semakin besar kapasitas hard disk, semakin banyak pula data yang dapat disimpan satuan bitnya. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. 4. Motherboard berfungsi untuk menghubung setiap komponen-komponen agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. 6. Power supply masih banyak dalam komputer yang tersimpan dalam PC, yaitu power supply. Sesuai dengan namanya, power supply ini berfungsi untuk mengalirkan listrik ke setiap bagian komputer agar dapat berjalan. Yang biasanya dipakai di CPU rumahan adalah jenis ATX. Sekian dari saya. Sekian video yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan baik informasi maupun pengucapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.